duduk di sebelah kanan Bapa dan menjadi pembela bagi kita semua. Yesus telah bangkit. Janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah
kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu, sebab Kau besar, ajaib dan adil atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang terjadi, yang Kau kerjakan atas kami. Biar kami terus bersyukur, mengangkat pujian bagi-Mu, mengangkat syukur bagi-Mu, bermasmur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuraba shikara patakana boya rabalaya 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 raba. Shikara patakana boya ratakana maya raba shikete karaba ba 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 ba. Kuraba shikete karatakana maya raba she. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya raba shikete karabata kana maya rabalaya 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 rabalaya. Shikara ya rabata kana maya raba shikete karabata maya rabalaya rabalaya. Shikere balaya rabata kana maya rabalaya 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 rabalaya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Biar Kau kerjakan sesuatu yang terjadi atas kami Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang mengerjakan bagi kami. Segala rancangan-Mu yang terbaik, biarlah itu saja yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, itu saja yang terjadi atas kami. Kami mau berharap dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Shikarapatakana maya rapatakana shikarapa shekete karapatakana mo. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang.
menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami bersyukur bagi siang hari ini, kasih kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Kau menerangi setiap hati kami, Kau menerangi setiap jiwa kami. Bahkan kami rindu Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas sepanjang beritaan firman-Mu pagi hari ini. Kami juga serahkan hamba-Mu Tuhan. Mari pengurapan yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu, atas seluruh jemaat-Mu, buat kami mengerti apa yang terus menjadi kehendak dan rencana atas setiap kami. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar, bahkan kami siap melakukannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, salam Bapak Saudara. Kita tahu kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita tahu kita ini adalah baitnya Allah, dan kita tahu kita ini adalah kepunyaan Allah. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, tentunya di tahun dimensi yang baru dan kita mau memasuki kehidupan dengan tatanan yang baru, mari sama-sama belajar, sama-sama kita belajar untuk menjadi gereja yang dewasa dan gereja yang terus menggenapi segala rencana dan amanat agung Tuhan Yesus tentunya. Tuhan ajarkan bahwa kita harus mau untuk dimurnikan, untuk bisa kita menapaki di tahun tatanan atau di tahun dimensi yang baru dan memasuki tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Kalau saya boleh sampaikan sedikit, nanti kita bisa renungkan bersama-sama apa sih yang bisa kita ambil hikmatnya. Yang pertama-tama tentunya Tuhan mau gereja Tuhan itu murni di hadapan Allah, murni di hadapan Bapa. Artinya Bapak Saudara, Tuhan mau gereja itu kembali menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi kesukaannya Tuhan. Kalau banyak hamba-hamba Tuhan nyatakan bahwa gereja itu biar menjadi gereja yang dimana Tuhan bertahta atau Tuhan diam dalam bait-Nya. Tuhan mau agar setiap kita pribadi lepas pribadi gerejanya mau berhubungan dengan Tuhan, mau kembali dengan Tuhan. Kita harus meniru bagaimana jemaat mula-mula itu hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Bagaimana jemaat mula-mula hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup bagaimana jemaat mula-mula itu hidup di dalam cintanya akan Tuhan, kasihnya akan Tuhan. Bagaimana Bapak? Dari pagi siang hari ini kita mau belajar bersama-sama meniru bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul yang kedua ayat 41 sampai dengan 47, Bapak Saudara. Saya bacakan Bapak Saudara.
seraya hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketahukanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bersyukur Bapak Saudara, melalui nas ini Tuhan ingatkan, Tuhan ajak kita untuk kita hidup meneladani atau hidup. Gak ada cara lain, kita harus hidup menurut atau cara hidup jemaat yang pertama Bapak Saudara. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita teladani dari mereka. Kalau saya bilang ada hal yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan saat ini, seperti jemaat yang mula-mula ini atau jemaat yang pertama ini Bapak Saudara. Kalau kita menengok di bulan yang lalu, kita sudah menerima yang namanya kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tentunya Roh Allah, Roh Kudus ada bersemayam dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan di sini Bapak Saudara, dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya Bapak Saudara, ketika Roh Tuhan tinggal atas setiap kita, ketika sudah kita percaya, dibaptis dan menerima Tuhan Yesus Kristus, Roh Tuhan bekerja atas kita. Ketika kita menerima curahan Roh Kudus, itu bukan untuk kita sendiri, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak atas setiap kita. Kalau dikatakan di Kisah 2 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas setiap kamu, atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Oke, di sini mari ketika Roh Kudus ada pada setiap kita, yang pertama Bapak Saudara, kita harus bertekun dalam pengajaran. Supaya Bapak Saudara, supaya kita mampu, supaya kita mengerti, supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa maksudnya dengan segala situasi kondisi saat ini. Kita harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau di sini di gereja saya katakan bahwa di gereja kita harus benar-benar mengerti apa sih visi dari gereja kita. Gereja kita menjadi dewasa yang memberkati kota. Apa sih pengajaran rasul-rasul yang diberikan? Apa sih kebenaran yang ditemukan atas gereja? Gereja kita mengajarkan untuk kita 3 bulan ini, kita diajar untuk kita lebih lagi dalam tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya apa Bapak Saudara? Supaya kita mengerti apa sih kehendak Tuhan atas setiap kita. Karena ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mampukan kita, Tuhan akan kuatkan kita untuk menapaki hari-hari yang semakin jahat ini, hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Ingat, ketika Roh Tuhan ada pada setiap kita, Roh Tuhan itu yang akan memampukan kita. Saya mau katakan di sini, mari cari pengajaran yang benar. Pengajarannya apa? Melalui situasi kondisi yang saat ini sama-sama kita mengalami yang namanya situasi tekanan yang luar biasa, tapi Tuhan katakan, Tuhan
ada di bahtera kita, ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Dia siap menuntun kita untuk melewati hari-hari ini. Tuhan ajarkan apa? Tuhan ajarkan, Tuhan ada bersama setiap kita. Tuhan akan mampukan kita. Mari pegang ini Bapak Saudara. Mari semakin giat, semakin tekun diam dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini masih beribadah di rumah, mari setia beribadah melalui channel yang kita miliki, Giving Miracle Wonosari. Mari setialah beribadah, bangun misbah keluarga. Lalu di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, bersekutu baik secara pribadi maupun, kalau saya tekankan di sini adalah mari melalui situasi kondisi kalau kita nggak bisa beribadah di gereja, mari kita bersekutu bersama-sama keluarga yang ada. Berapa waktu lalu saya sempat dapat semacam story dari teman bahwa gereja itu apa? Gereja itu kan bangunan, tapi saya dapatkan gereja itu adalah keluarga. Nah, di sini kan bicara keluarga juga, persekutuan keluarga. Mari, yang jadi imam adalah kepala keluarga. Suami istri, mari ajak keluargamu bersekutu dengan Tuhan. Berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Mari pergunakan waktu-waktu ini. Kalau kita nggak bisa beribadah di gereja, mari kita sungguh-sungguh bersekutu. Baik secara pribadi, kita membangun lebih dalam lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bawa keluarga kita bersekutu bersama, tinggal dalam kehadiran Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan memiliki kepekaan yang lebih lagi. Apa sih maunya Tuhan atas setiap kita? Apa sih kehendak Tuhan atas setiap kita? Mari Bapak Saudara, kita lebih lagi bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan. Bahkan di nas yang lain, kalau kita sudah ada dalam tatanan yang baru nanti, jangan sampai kita meninggalkan ibadah persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita, baik itu di gereja, baik itu di sel, baik itu mesbah keluarga. Mari Tuhan ajarkan di situ, supaya apa Bapak Saudara? Kita bisa membagikan kasih Kristus. Kita bisa membagikan kasih Kristus kepada Yudea kita, keluarga kita. Mungkin selama ini kita tidak bisa membagikan kasih Kristus karena kita sibuk melayani masing-masing di gereja ini, jam ini. Tapi mari pergunakan waktu yang ada saat ini untuk kita bisa membagi kasih Tuhan itu kepada setiap anggota keluarga kita. Mari kita bersekutu bersama. Kalau kita sudah bisa membagi kasih Tuhan kepada setiap anggota keluarga kita, tentunya kita juga rindu. Kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, sama saudara-saudara seiman kita. Itu yang pertama Tuhan. Bapak Saudara, mari kita bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Yang kedua Bapak Saudara, ayat 44 dan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua Bapak Saudara, mari kita bertekun dalam memperhatikan sesama, dalam pemberian, memberi. Selalu saya katakan ini, kita memberi itu bukan hanya memberi sesuatu berupa materi, tetapi apa yang ada pada kita saat ini. Saya alami dan saya lakukan Bapak Saudara selama 3 bulan ini. Memang bulan-bulan pertama dari Maret itu
kelihatannya sulit, kelihatannya berat. Tetapi ketika kita diajak untuk kita lebih dalam hadirat Tuhan, untuk kita bersekutu lebih lagi bersama Tuhan, Tuhan kuatkan untuk kita lebih tekun dalam kita memberi apa? Memberi perhatian, memberi bimbingan, memberi waktu kita, memberi apa yang ada pada kita. Lakukan aja dengan tulus ikhlas, lakukan aja dengan apa yang ada pada setiap kita. Mari, di hari-hari ini banyak orang membutuhkan yang namanya pertolongan, membutuhkan yang namanya juga semangat, dorongan. Itu kita minta kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap kita, sehingga apa? Kita dimampukan untuk memberi hikmat, untuk kita memberi kekuatan, untuk memberi dorongan, semangat kepada setiap orang-orang yang ada di lingkungan setiap kita berada. Hari-hari ini Tuhan, masyarakat atau lingkungan di mana kita berada membutuhkan yang namanya dorongan, semangat melewati segala badai persoalan yang ada. Taburlah apa yang bisa tabur saat ini, Bapak Saudara. Bukan terus untuk kita gagah-gagahan, bukan, Bapak Saudara. Tetapi mari, kalau orang di sekitar kita membutuhkan apa yang bisa kita tabur, kita lakukan untuk Tuhan. Dan pasti memberikan benih itu pertumbuhan, dan bahkan kita bisa menuai di tengah-tengah masa yang sukar ini. Sama, kalau kita belajar minggu-minggu yang lalu, kita sama-sama belajar, sama-sama kita diingatkan, murid-murid Tuhan Yesus malam-malaman menjalankan tetapi tidak menerima hasil, mendapatkan hasil. Mari, ketika pagi hari Tuhan katakan, tebarkan jalanmu sebelah kiri dan kanan. Mari kita taat aja. Murid-murid itu tidak berbantah-bantah, dia taat aja. Apa yang menjadi perkataan Tuhan, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang dimaui Tuhan atas setiap kita, untuk kita memberi, untuk kita menabur. Mari kita lakukan saja. Kuncinya mari kita taat. Juga itu, Bapak Saudara, mari ke depan mesti banyak orang-orang di lingkungan kita minta apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu menolong mereka, entah dengan hikmat, entah dengan pendapat kita, entah dengan apa yang ada pada kita. Yang ketiga, Bapak Saudara, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang ketiga, Bapak Saudara, mari seperti jemaat yang pertama, mari kita kembali bertekun dalam persekutuan. Kenapa yang ketiga dikatakan kita bertekun dalam persekutuan, Bapak Saudara? Karena dalam persekutuan banyak manfaat atau banyak hasil yang akan kita dapatkan, baik secara rohani, pribadi, baik secara korporat atau bersama-sama. Banyak manfaatnya, Bapak Saudara. Mari kita lebih lagi bersekutu. Kenapa? Kekuatan kita gak ada di luar Tuhan. Mari kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Murid-murid Tuhan Yesus kembali, murid-murid Tuhan Yesus disuruh Tuhan, bertolaklah ke lebih dalam lagi. Mari kita bersekutu lagi dengan Tuhan, lebih dalam lagi bersama Tuhan. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk kita bisa mengerti apa sih yang diingini Tuhan, apa sih yang dimauai Tuhan. Untuk apa? Untuk dilakukan di dalam segala situasi yang ada saat ini. Kita berjalan
Di saat-saat ini kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan. Kita butuh benar-benar apa sih Tuhan yang mau kerjakan atas setiap kita. Kita harus taat. Ketika tinggal dalam persekutuan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan kemenangan. Ajak semua anggota keluarga untuk menyembah Tuhan bersama-sama untuk membagikan cinta kasihnya Tuhan. Karena apa? Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, tentunya Tuhan akan bertata atas hidup kita. Pergunakan mulut kita untuk memberi penghormatan kepada Tuhan. Ketika kita bertekun hari demi hari, hari lepas hari, bersekutu, memuji, memberi penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari, baik melalui pekerjaan kita, baik melalui usaha kita, baik melalui apa yang kita lakukan. Kalau di ayat yang lain, nas yang lain dikatakan, pergunakan waktu ini dengan baik, karena waktu-waktunya ada jahat. Dan Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu ini bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Apa sih, Bapak Saudara? Ketiga hal kalau kita sudah lakukan. Yang pertama, kita bertekun dalam pengajaran. Ketika kita bertekun dalam pemberian, dan ketika kita bertekun dalam persekutuan, apa yang akan kita dapat? Banyak hal, Bapak Saudara. Ayat 63 dikatakan, maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Kita akan lebih takut akan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Kita akan lebih takut lagi akan Tuhan. Begitu dahsyat Tuhan berperkara, kita nggak ada apa-apanya. Tuhan yang kerjakan semuanya itu, Bapak Saudara. Yang kedua, kita akan disukai banyak orang. Bahkan kita akan rela, memiliki kerelaan untuk memberi, untuk berbagi, Bapak Saudara. Kita akan banyak disukai banyak orang. Tentunya ketika amanat agung kita lakukan, ketika kita memberi penghormatan akan Tuhan, memberi penghormatan akan Tuhan. Ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Akhirnya, Bapak Saudara, ketika kita bertekun di dalam Tuhan, bertekun dalam pengajarannya, bertekun dalam memberi, dan bertekun dalam persekutuan kita membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan, kita memberi penghormatan yang lebih lagi kepada Tuhan. Kita hidup di dalam pujian penyembahan siang dan malam kepada Tuhan. Itu yang akan menarik banyak orang. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita memberi penghormatan kepada Tuhan, dan ketika kita hidup di dalam ketiga ketekunan tadi, saya yakin dan percaya kita akan disukai banyak orang. Saya percaya itu, saudara. Walaupun untuk hari ini sama-sama kita alami, kita menuju ke sana, tetapi saya dengan iman saya percaya pasti di mana saya ditempatkan Tuhan pasti tambahkan jiwa. Intinya, Bapak Saudara, mari bangun keluargamu. Biarlah firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita, dan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi garam dimanapun setiap kita berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami siang hari ini menyatukan hati kami bersama seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi yang saat ini boleh terjadi. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan hikmat marifat turun atas pemimpin bangsa kami, atas Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta para menteri dan kabinetnya, juga untuk TNI dan Polri. Biarlah setiap keputusan yang akan mereka ambil semua mendatangkan kebaikan atas bangsa ini. Memberikan kesehatan, juga perlindungan yang sempurna atas mereka, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Untuk para medis juga kami berdoa, Tuhan Kau memberikan kesehatan atas mereka yang boleh berdiri di garis depan untuk merawat pasien COVID
Engkau berikan kesehatan sehingga wabah ini boleh berlalu dan Indonesia dipulihkan, baik pariwisata, ekonomi, semua dipulihkan. Begitu juga untuk kota kami Wonosari, kami berdoa perlindungan Allah juga boleh tinggal atas kota kami. Kami mengucap syukur jika kami boleh tinggal di kota ini dan kami percaya Engkau juga memberikan pemulihan atas kota ini. Baik pariwisata, ekonomi, semua boleh dipulihkan dan kami bersama-sama akan mengalami masa-masa di mana berkat Tuhan melimpah-limpah atas kota ini. Juga kami berdoa untuk gereja kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini. Kami percaya kalau Tuhan mendirikan gerejamu di tempat ini ada satu rencana yang luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan atas gereja ini. Kami belum jadi berkat, kami boleh jadi Tuhan saluran berkat-Mu untuk lingkungan juga untuk kota kami. Dan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Kami percaya kekuatannya dari Tuhan turun atas seluruh jemaat-Mu siang hari ini. Kami jemaat-Mu boleh kuat, boleh tetap sehat, boleh tetap semangat untuk menghadapi wabah ini. Dan kami percaya satu saat kembali kami bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur siang hari ini dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiranmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.